senang bisa bertemu lagi dengan Pace dan Mace sekalian. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang praktek panen pala yang baik. Menjaga kualitas pala dilakukan sejak pemanenan. Teknik panen yang baik akan memengaruhi jumlah pala yang dipanen dan menentukan kualitas pala yang akan dijual, termasuk mencegah pala terkontaminasi jamur yang menghasilkan aflatoksin. Aflatoksin adalah racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit hati, pertumbuhan anak terganggu, dan melemahkan daya tahan tubuh. Produk pertanian Indonesia yang terkena aflatoksin sering ditolak oleh pasar internasional, termasuk produk pala. Langkah pertama praktek panen yang baik adalah persiapan panen, meliputi persiapan alat diantaranya, karung yang berfungsi untuk wadah pala dipastikan sudah bersih dengan dicuci sebelum digunakan dan menjaganya tetap bersih dan kering. Parang yang berfungsi untuk membersihkan belukar di kebun pala. Pisau atau parang khusus untuk membelah pala. Parang yang digunakan untuk membersihkan belukar harus berbeda dengan parang atau pisau yang digunakan untuk membelah pala. Apabila menggunakan parang yang sama, pala dapat berisiko terkontaminasi. Galah berfungsi untuk petik pala atau disebut dengan jolok-jolok atau gae-gae. Terpal yang berfungsi sebagai alas panen dan alas pala yang sudah dibelah atau dipisahkan dari daging buahnya. Setelah itu, tentukan waktu panen yang tepat. Petik pala pada pohon atau lahan yang siap panen untuk mendapatkan pala tua yang lebih banyak yang akan dihargai lebih tinggi di pasar. Ciri-ciri pohon pala siap dipanen adalah 1. Terdapat pala jatuh atau pala horandin di bawah pohon berjumlah 10-20 pala atau lebih. 2. Buah pala merekah atau pala kamar di dahan pohon lebih dari 5 buah. Pohon siap panen mempunyai ciri-ciri dari salah satu ataupun keduanya. Ciri-ciri buah pala yang tua adalah kulit dan tangkai buah kuning kecoklatan. Bintik-bintik pada kulit buah berwarna hitam. Buah merekah di dahan atau biasa disebut pala kamar. Dan buah mudah dipetik. Setelah mengamati pohon-pohon yang siap panen, maka panen dilakukan dengan teknik panen yang baik. Berikut adalah teknik panen yang dilakukan. 1. Bersihkan rumput dan semak di bawah pohon yang akan dipanen dengan parang khusus. Hal ini untuk mempermudah pengumpulan pala hasil panen dan juga sebagai perawatan kebun. 2. Sebelum panen, pungut pala jatuh atau pala horandin terlebih dahulu dan letakkan pada wadah sendiri lalu tandai karungnya. Ingat, fuli pala jatuh tidak boleh diambil ya, karena fuli telah rusak dan terkena tanah sehingga kemungkinan besar sudah terkena jamur. 3. Panjat pohon dan petik pala merekah atau pala kamar di dahan dengan galah berkantung atau jolok-jolok. Hal ini untuk menghindari biji pala jatuh ke tanah. 4. Petik pala dengan galah bermata pisau gae-gae dengan hati-hati. Hal ini untuk menghindari bunga dan bakal buah pala gugur. 5. Kumpulkan buah-buah yang jatuh pada beberapa titik. Proses selanjutnya adalah pengupasan buah pala, yakni memisahkan daging buah dengan biji pala. Berikut langkah-langkah pengupasan buah pala. 1. Pastikan tangan dan alat yang digunakan sudah bersih dan dicuci memakai sabun dan dikeringkan. 2. Pisau atau parang yang digunakan bersih atau khusus untuk belah pala. 3. Saat membelah buah, usahakan pisau tidak mengenai fuli dan biji. 4. Biji langsung diletakkan di atas terpal atau di dalam karung, usahakan tidak digenggam dengan tangan. Setelah pengupasan daging buah dan biji pala, selanjutnya adalah pemisahan hasil pala. Pada saat pemanenan, pala harus dipisahkan dan diberi tanda atau label pada karung atau wadah untuk menghindari berpindahnya jamur dan kontaminan. Ada 3 jenis pemisahan yang dilakukan, yaitu 1. Pala tua atau kumpulan satu adalah biji baru dipetik dan tidak jatuh ke tanah. Biji berwarna coklat tua hingga hitam dan seluruh fulinya merah. 2.
Pala muda atau pala haji bercirikan batok berwarna coklat muda hingga putih dan fuli berwarna putih pada pangkalnya. Pemisahan pala muda dan tua bisa dilakukan pada saat di rumah. 3. Pala jatuh atau pala horandin yaitu pala yang jatuh sebelum dipanen. Fuli sudah rusak dan tidak boleh diambil. Pala jatuh kemungkinan terkena kontaminasi jamur tinggi. Lalu, kenapa kita harus petik pala tua? Pala tua mempunyai mutu atau kualitas rempah pala yang baik dan mempunyai harga tawar tinggi. Pala tua juga tidak mudah terserang jamur atau aflatoksin. Aflatoksin adalah racun yang diproduksi oleh jamur dan berbahaya untuk kesehatan manusia. Setelah panen selesai, saatnya membawa pulang pala ke rumah. Apa yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan pala? 1. Gunakan terpal sebagai alas sebelum menumpuk karung yang berisikan pala. 2. Jika membawa hasil panen menggunakan perahu atau Johnson, tutup karung pala dengan terpal untuk mencegah air laut membasahi pala. 3. Ingat, saat menumpuk karung, selalu pastikan karung K1 dan karung pala jatuh tetap terpisah atau tidak bersentuhan. Proses selanjutnya yaitu pemisahan biji dan fuli. Ketika sampai di rumah atau asaran, pala langsung dipisahkan antara biji dan fuli. Jika tidak cukup waktu, hamburkan pala pada terpal bersih dan angin-anginkan. Jangan menyimpan pala basah terlalu lama di dalam karung karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Lalu, bagaimana dengan cara melepas biji dan fuli? Berikut tekniknya. 1. Rendam pala pada air bersih selama 30 menit. 2. Selama menunggu 30 menit, proses pelepasan sudah bisa dimulai. 3. Setelah 30 menit, pala diangkat dan ditiriskan. 4. Pelepasan biji fuli dilakukan dengan menggunakan tangan langsung atau sendok. 5. Tidak menggunakan pisau karena akan merusak fuli. 6. Menjaga fuli tetap utuh. Penting, apa saja yang harus diperhatikan pada waktu panen pala? 1. Penularan aflatoksin biasanya dari tanah atau alat kotor yang digunakan selama proses panen, pengeringan, ataupun penyimpanan. Pencegahan penularan aflatoksin dengan menghindari biji dan fuli terkena langsung pada tanah dan menggunakan alat bersih selama proses panen dan pasca panen. 2. Mencuci dan mengeringkan alat panen seperti karung, parang, terpal, dan mencuci tangan hingga bersih sebelum memegang pala. 3. Tidak menyimpan pala basah di dalam karung atau wadah tertutup karena dapat menyebabkan tumbuh jamur. Tapi, menghamburkan pala di atas terpal atau alas yang bersih dan kering. 4. Tidak mencampur pala jatuh di tanah dan pala baru petik atau panen. 5. Tidak memetik pala sebelum waktunya. 6. Tidak hati-hati menggunakan galah akan merusak bunga dan bakal buah musim berikutnya. Baiklah, Pace dan Mace sekalian, sekian penyampaian Ino tentang praktek pemanenan pala. Mari praktekkan panen baik untuk hasil pala berkualitas. Terima kasih. Sampai jumpa di materi lainnya ya.